Proses pemakzulan ini tentu saja mengundang banyak pertanyaan yang mendalam. Mengapa Gibran yang baru saja mulai menapaki jalan politiknya kini terancam jatuh begitu cepat dan banyak dihantam oleh dari berbagai pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube dan selamat datang di channel Catatan Isu, tempat di mana saya mencatat dan berperspektif terhadap isu. Baik lagi, tentu saja di konten politik, karena politik selalu menarik dan banyak intrik yang pasti layak untuk kita perbincangkan. Berita kali ini ada berita dari wakil presiden kita nih. Yang tentu saja mendapatkan banyak kritikan, bahkan banyak juga yang merasa bahwa wakil presiden kita ini layak untuk dimakzulkan. Betulkah seperti itu? Pemakzulan Gibran sungguh bukan pertama kali kita mendengar di hari-hari belakangan ini. Tapi pemakzulan yang sedang dibicarakan justru sebetulnya menggugat sebuah realitas politik yang tak bisa dipandang sebelah mata tentu saja. Ada yang berkata ini bisa terjadi secara teoritis, tapi bagaimana dengan kenyataannya? Apakah ini benar-benar soal hukum atau hanya sekedar pertempuran elit politik? Kita harus memahami sahabat-sahabat, dalam konteks kali ini Gibran, seorang mantan wali kota Solo yang juga putra dari Jokowi, menjadi topik hangat yang mengguncang dunia politik Indonesia. Apakah ini terkait dengan masalah hukum yang sah ataukah ini hanya sekedar wacana yang digulirkan yang tentu saja untuk menghentikan karir seorang pemimpin muda yang menurut hitungan saya mempunyai potensi memiliki nilai yang cukup bagus di dalam dunia politik karena masih muda tentu saja. Proses pemakzulan ini tentu saja mengundang banyak pertanyaan yang mendalam. Mengapa Gibran yang baru saja mulai menapaki jalan politiknya kini terancam jatuh begitu cepat dan banyak dihantam oleh dari berbagai pihak. Dan saya melihat berita terbaru di CNN, sikap Golkar, pintu pemakzulan Gibran tertutup. Ini menurut versi dari Golkar menanggapi soal isu yang menyerang Gibran. Tegas Golkar menyatakan sikap bahwa pintunya tertutup untuk pemakzulan Gibran, dan tindakan ini dianggap tidak akan membawa kebaikan katanya dalam jangka panjang dan justru bisa merusak iklim politik di Indonesia. Namun mengapa tiba-tiba ada partai yang begitu kuat menahan langkah ini? Sepertinya memang Golkar diciptakan atau hari ini mempunyai sikap untuk membela wakil presiden dan Jokowi. Terlihat dari beberapa statementnya hari ini memang terlihat membela dengan menurunkan beberapa orang kadernya untuk berstatement di media tentang posisinya menolak pemakzulan wakil presiden RI ini. Kalau kita lihat sebetulnya di balik perdebatan tentang pemakzulan, kita juga harus melihat fakta-fakta elektoral yang sedang bergulir. Elektabilitas presiden hari ini dirasa menunjukkan angka yang menurun. Walaupun memang pemerintah klaimnya menaik, tapi banyak survei yang menunjukkan angka yang terus menurun gitu. Dalam beberapa survei ini membuktikan bahwa rakyat, khususnya generasi muda, mulai merasa jenuh dengan permainan politik yang sudah terlalu lama dikuasai oleh kalangan tertentu. Jika kita menengok sejarah politik Indonesia, kita akan menemukan bahwa pemakzulan bukanlah hal yang baru. Pemakzulan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid
yang terjadi beberapa tahun lalu misalnya adalah contoh nyata bagaimana politik bisa diputarbalikkan oleh pihak-pihak yang merasa terancam. Kasus itu menunjukkan bahwa politik Indonesia seringkali dipenuhi dengan drama-drama yang lebih menguntungkan pihak-pihak tertentu daripada kepentingan rakyat banyak. Lalu bagaimana dengan Gibran? Apakah kita melihat sebuah pengulangan sejarah di mana politik dinasti kembali diperjuangkan dengan segala cara? Pemakzulan Gibran bisa dianalogikan seperti sebuah permainan catur. Mereka yang sudah lama berkuasa sedang berusaha untuk memindahkan pion-pion yang bisa mengancam posisi mereka. Di papan catur, Gibran adalah pion yang dianggap terlalu cepat bergerak. Sebagai putra presiden, ia tidak hanya mendapat dukungan yang besar, tapi juga memiliki potensi untuk menciptakan perubahan besar di politik Indonesia. Namun, apakah ini cukup untuk membuatnya menjadi ancaman? Mungkin saat ini mereka berada di atas merasa lebih aman dengan menggulingkan pion yang terlalu berani. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar yang harus kita ajukan adalah siapa yang diuntungkan dari semua ini? Pemakzulan Gibran, meskipun terlihat sebuah langkah hukum, sebenarnya lebih banyak didorong oleh kepentingan politik yang tersembunyi. Golkar yang menutup peluang pemakzulan dan partai-partai lainnya yang ikut dalam permainan ini hanya ingin memastikan bahwa mereka tetap berada di posisi yang kuat. Namun siapa yang benar-benar dirugikan? Tentu kita, rakyat yang terus menjadi penonton dalam permainan politik yang hanya menguntungkan segelintir elit. Kita harus mulai berpikir, apakah kita akan terus berada dalam permainan ini tanpa pertanyaan? Ataukah kita siap menggugat logika kekuasaan yang sudah terlanjur lapuk? Saya Zikri dari Catatan Isu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.